Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas relasi dan fungsi part yang ke-25, yaitu tentang contoh soal dari fungsi rasional bentuk 2, fx sama dengan ax plus b per px kuadrat plus qx plus r. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 4x per x kuadrat plus 1, kemudian tentukan daerah asal dan daerah hasil alaminya. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama, mencari asimtot tegak dan asimtot datar. Kita mulai dari asimtot tegak. Prinsip dari asimtot tegak itu penyebut sama dengan 0, berarti x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian coba faktorkan nggak akan bisa. Karena gini, coba kita pindah ruas ya. Berarti kan x kuadrat sama dengan min 1. Apakah mungkin bilangan kuadrat itu min 1? Nggak mungkin. Berarti ini Tm. Artinya di sini, fungsi y sama dengan 4x per x kuadrat plus 1 tidak memiliki asimtot tegak. Jadi bisa saja seperti ini. Ingat ya, waktu di awal-awal, waktu ada tabel itu, kan kalau fungsi rasional bentuk 2, kalau penyebutnya fungsi kuadrat, kan asimtot tegaknya kemungkinan ada. Bisa ada, bisa nggak ada. Ini contoh yang nggak ada. Tidak memiliki asimtot tegak. Oke, kita lanjut ke asimtot datar. Asimtot datar itu kan hasil bagi pembilang dan penyebut. Tapi waktu di part sebelumnya saya sudah tekankan, nggak perlu dihitung. Kalau di bentuk 2 sudah pasti, y sama dengan 0 atau sumbu x. Berikutnya kita ke tahap yang kedua, mencari titik potong kurva dengan sumbu koordinat. Kita mulai dari titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x itu y sama dengan 0. Berarti y-nya 0 sama dengan 4x per x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 kita kali ke kiri. Berarti 0 ya. Jadi 0 sama dengan 4x, ya x-nya sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, y-nya 0, berarti 0,0. Artinya di sini, grafik fungsi ini memotong sumbu x dan sumbu y sekaligus, karena langsung memotongnya di 0,0. Kita nggak perlu cari titik potong sumbu y. Pasti nanti hasilnya 0,0 juga. Ngerti ya? Kita langsung ke tahap berikutnya, menentukan daerah grafik. Di sini kita tentukan HN dan HT. HN-nya berarti pembilang sama dengan 0, atau titik potong sumbu X, ya berarti X-nya sama dengan 0. HT-nya asimtot tegak, nggak ada tadi. Dan di sini X kuadrat plus 1 sama dengan 0 juga nggak mungkin, ya kan? Berarti di sini HT-nya nggak ada. Kalau HT-nya nggak ada gimana? Ya sudah, HN aja. Jangan dipaksakan, memang nggak ada kok ya. Jadi di sini kita buat garis bilangan. Di sini 0. Kita cek. Nggak boleh di 0 ya, kita cek di 1, misalkan 1 di kanan sini ya, masukkan ke sini, 4 kali 1, 4, plus berarti ya, per 1 kuadrat plus 1, pasti plus, plus per plus itu plus, kalau ini plus berarti ini min, pastikan selang-seling gitu ya. Oke, kalau sudah kita ke tahap berikutnya, yaitu menentukan titik ekstrim. Yang pertama kita misalkan persamaan garis singgung, yaitu y sama dengan p. Nah, y sama dengan p ini, P kita substitusikan ke fungsi rasional. Itu kan y sama dengan 4x per x kuadrat plus 1. Y-nya diganti sama P di ruas kiri. P sama dengan 4x per x kuadrat plus 1. Lalu dari sini kita jadikan persamaan kuadrat. Gimana caranya? Ya, x kuadrat plus 1 kita kalikan ke kiri. Kita lanjut ke sini. Berarti P dikali x kuadrat, px kuadrat, plus 1 kali P, ya P, sama dengan 4x. Lalu kita jadikan ruas kanan 0 ya, persamaan kuadrat dalam x. Jadi px kuadrat min 4x plus p sama dengan 0. Oke, lalu berikutnya kita cari p dari d sama dengan 0. Atau b kuadrat min 4ac sama dengan 0. B-nya berapa? Koefisien x ya, berarti min 4. Dalam kurung kuadrat, min 4 dikali a-nya itu p, dikali c-nya itu p juga, sama dengan 0. Kita lanjut ke sini. Berarti min 4 dalam kurung kuadrat itu 16. Min 4p kuadrat sama dengan 0. Berarti 16 sama dengan 4p kuadrat. Berarti p kuadrat sama dengan 4. P kuadrat sama dengan 4. Berarti p sama dengan plus minus 2. Berarti p sama dengan 2 atau p sama dengan min 2. Ternyata p-nya ada. Artinya di sini fungsi rasional ini memiliki titik ekstrim. Oke, lalu kita kembalikan ke permisalan. Tadi permisalannya y sama dengan p. Ya sudah, kalau p-nya sama dengan 2, berarti y-nya sama dengan 2. Kalau p-nya sama dengan min 2, y-nya sama dengan min 2. Artinya di sini kita punya dua titik ekstrim. Y-nya ada,
tinggal cari X-nya. Untuk mencari koordinat kan X, Y, gitu ya. Yang pertama kita masukkan Y-nya 2, berarti 2 dimasukkan di ruas kiri ya. 2 sama dengan 4X per X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 kita kalikan ke kiri, jadi 2X kuadrat plus 2 sama dengan 4X. Lalu kita buat seperti persamaan kuadrat, jadi 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Ini kita bagi 2 aja. Jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan. Kalau dijumlah min 2, kalau dikali 1. Berapa itu? Min 1 sama min 1 ya. Jadi X sama dengan 1. Ini juga X sama dengan 1. Nggak usah diulang, ya sudah. X-nya 1. Kalau X-nya 1, berarti koordinatnya tadi kan Y-nya 2. Berarti 1,2. Ini baru titik ekstrim yang pertama. Titik ekstrim yang kedua berarti Y-nya min 2. Berarti min 2 sama dengan 4X per X kuadrat plus 1. Kita kali ke kiri, berarti min 2X kuadrat plus min 2. Atau langsung aja kita hapus. Min 2 sama dengan 4X. Berarti min 2X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0. Kita bagi min 2 langsung aja ya. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini X kita cari dua bilangan, kalau dijumlah 2, kalau dikali 1, ya 1 sama 1. X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 1, kan sama-sama min 1 ya. Berarti koordinatnya min 1, min 2. Oke, kalau titik ekstrim sudah kita dapatkan, kita gambar dulu sebelum mencari titik bantu. Yang pertama asimtot tegak, nggak ada, ya sudah nggak ada. Yang kedua asimtot datar sumbu X, ya sudah, asimtot datarnya ini, sumbu X ini. Oke, lalu titik potong sumbu X di 0,0, berarti di sini. Nah ini. Lalu daerah grafiknya di sebelah kirinya 0 negatif, di bawah sumbu X, di sebelah kanannya 0 positif, berarti di atas sumbu X. Berarti daerahnya sini sama sini. Titik ekstrimnya 1,2 dan min 1, min 2. Kita gambar min 1, min 2 di sini, 1,2 di sini. Nah, di sini kita cari titik bantu. Titik bantunya berapa aja? Ini kan sudah ada X-nya 0, min 1 sama 1. Ya, kita tambah 2 kiri, 2 kanan aja ya. Min 2, min 3, 2 sama 3. Oke, kita buat tabel. Nah, gini ya. Yang pertama ini misalkan min 3, lalu min 2, lalu 2, dan yang terakhir 3. Kita hitung. Kalau X-nya min 3, 4 kali min 3 itu min 12. Per min 3 dalam kurung kuadrat itu 9 plus 1, 10. Min 12 per 10 itu min 1,2. Jadi di sini min 1,2. Sekarang min 2. Min 2 dikali 4, min 8. Per min 2 kuadrat 4 plus 1, 5. Min 8 bagi 5 itu min 1,6. Lalu X sama dengan 2, 4 kali 2, 8. Per 2 kuadrat plus 1, 5 juga. Berarti 8 per 5 itu 1,6. Yang terakhir, X sama dengan 3, 4 kali 3 itu 12, per 3 kuadrat plus 1, 10, 12 per 10, 1,2. Kita gambar, min 3, min 1,2, min 2, min 1,6 di sini, 2,1,6 berarti 2, 1,6 di sini, dan 3,1,2 berarti di sini. Nah, jadi bentuknya gini, turun, terus naik, terus gini, turun lagi. Jadi kita bisa hubungkan seperti ini. Oke, jadi kalau kalian lihat, ini terus ke sini, ini semakin mendekati sumbu X. Dan yang ke kanan, grafiknya juga semakin mendekati sumbu X. Jangan lupa panah, kiri dan kanan, semakin mendekati sumbu X, di kiri sampai jauh tak terhingga, dan juga ke kanan sampai jauh tak terhingga. Karena di sini asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Oke, nah berikutnya, dari grafik ini kita tentukan domain dan range-nya. Kita mulai dari domain alami ya, df. Kita tulis di sini. Berarti X di mana? Kita lihat di sini semua X elemen real memenuhi ya. Ke kiri ini kan sampai tak terhingga, ke kanan tak terhingga, nggak ada asimtot tegak. Nggak ada asimtot tegak, ya sudah langsung aja X di mana? X elemen real. Oke. Berikutnya range fungsi alaminya. Berarti Y di mana? Nah, kalau range-nya kita lihat ini kan turun. Nah, dalam hal ini titik ekstrim, kita lihat ya, titik ekstrimnya ini titik balik minimum. Berarti turun, habis itu naik lagi. Terus naik melalui 0,0, naik sampai ke titik ekstrim yang kedua. Ini titik balik maksimum. Habis naik, turun lagi. Berarti ini maksimum, ini minimum.
nggak mungkin nilai Y-nya lebih dari 2 atau kurang dari min 2. Berarti antara min 2 sampai 2. Lalu min 2 sama 2-nya ikut, karena ini kan termasuk di titik ekstrim, termasuk dalam range. Berarti range-nya kita tulis min 2 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 2, Y elemen R. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, daerah asal alami dari fungsi fx sama dengan 4x per x kuadrat plus 1 adalah x di mana x elemen real, sedangkan daerah hasil alaminya y di mana min 2 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan 2, y elemen real. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.